Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jawa Eka Pratiwi dengan NIM 287108011524. Saya berasal dari kampus Akademi Kebidanan Geraha Husada Cirebon. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai monitoring, evaluasi mutu pelayanan kebidanan dan indikator mutu pelayanan kebidanan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Liza, MM, MPDL, CHT. Selamat menonton semuanya. Semoga materinya dapat tersampaikan dengan baik ya. Jadi materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kebidanan. Yang kedua ada indikator mutu untuk monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan. Yang ketiga ada indikator struktur, indikator proses, indikator outcome. Lalu ada yang terakhir hubungan indikator struktur, proses, dan outcome. Pelayanan kebidanan merupakan suatu bagian penting yang berperan langsung terhadap keselamatan ibu dan bayi. Jadi pelayanan kebidanan yang baik itu tentunya akan berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta ada peningkatan derajat kesehatan. Nah, jadi untuk menjamin mutu pelayanan yang baik juga diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang terarah dan serta berkesinambungan. Jadi, monitoring di sini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan, sedangkan evaluasi untuk menilai sejauh mana standar pelayanan sudah mencapai dan sudah memberikan masukan untuk diperbaiki. Mutu pelayanan bisa dibagi menjadi 3 indikator, yaitu indikator struktur, proses, dan indikator outcome. Indikator tersebut saling berkaitan dan akan menjadi dasar penilaian mutu pelayanan. Jadi di sini ada rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kebidanan. Lalu yang kedua, indikator mutu apa saja sih yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi dalam pelayanan kebidanan? Lalu di sini ada tujuannya di sini yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan konsep monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kebidanan serta indikator mutu yang akan digunakan, dan juga untuk menjelaskan betapa pentingnya penerapan indikator mutu untuk peningkatan mutu pelayanan kebidanan. Juga di sini ada manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan keputusan dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar dan menjamin pelayanan kebidanan yang aman dan sesuai kebutuhan. Lalu kita masuk ke bagian pembahasan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kebidanan. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap proses pelayanan kebidanan, serta untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Lalu, evaluasi adalah penilaian secara sistematis terhadap mutu pelayanan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang berlaku. Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk sebagai menilai kinerja tenaga kebidanan berdasarkan standar profesi. Juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam memperhatikan mutu. Juga yang ketiga ada mendukung keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Lalu selanjutnya indikator mutu untuk monitoring dan evaluasi layanan bidan. Indikator mutu adalah ukuran yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, dalam hal ini pelayanan kebidanan. Menurut konsep Dona Bedian, indikator mutu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada indikator struktur. Tentunya struktur menggambarkan dari kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya untuk mendukung pelayanan kebidanan. Contohnya yaitu jumlah bidan sesuai dengan kebutuhan dan rasio populasi. Yang kedua, kompetensi bidan, misalkan mulai dari pendidikan, pelatihan, STR, dan sertifikat. Lalu ketersediaan sarana dan prasarana seperti ruang bersalin, peralatan steril, obat-obatan yang esensial. Lalu yang keempat ada ketersediaan SOP pelayanan kebidanan. Tentunya
Dalam pelayanan kebidanan, kita membutuhkan SOP agar kinerja kita sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Juga untuk sistem pencatatan dan pelaporan. Lalu, indikator yang kedua yaitu indikator proses. Indikator proses mengukur bagaimana pelayanan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan standar. Seperti standar yang tadi, kita mutu pelayanan kebidanan pasti akan mempunyai SOP dan kita akan bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Itu contohnya presentasi ibu hamil yang mendapatkan K4 atau kunjungan antenatal sesuai dengan standar. Lalu yang kedua, presentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan yang kompeten. Jadi, dalam menolong persalinan, kita sebagai tenaga kesehatan harus sudah tersertifikasi kompeten. Yang selanjutnya, kepatuhan bidan dalam menerapkan asuhan persalinan normal sesuai dengan SOP. Juga kepatuhan pencegahan infeksi seperti hand hygiene, sterilisasi alat, dan memakai APD. Lalu pelaksanaan rujukan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur. Dan juga proses pendokumentasian pelayanan seperti rekam medis dan partom. Yang ketiga yaitu indikator outcome. Indikator outcome yaitu indikator yang menggambarkan hasil akhir dari pelayanan kebidanan terhadap status kesehatan ibu dan bayi. Contohnya, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi setiap tahunnya. Lalu ada penurunan komplikasi obstetri seperti pendarahan, eklamsi, dan infeksi. Yang keempat, ada tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kebidanan. Jadi, kita sebagai bidan harus menerapkan pelayanan kebidanan yang baik dan sesuai dengan SOP tentunya. Lalu yang kelima, peningkatan cakupan imunisasi, pelayanan nifas, dan ASI eksklusif. Hubungan indikator struktur, proses, dan outcome. Tentunya ketiga indikator tersebut pasti saling berkaitan. Struktur yang baik akan mendukung proses pelayanan sesuai standar dan proses yang bermutu akan menghasilkan outcome yang. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menilai hasil tetapi juga input dan proses yang mendukungnya. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kebidanan merupakan upaya yang paling penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indikator mutu yang mencakup indikator struktur, proses, dan indikator struktur menilai kesiapan sumber daya dan fasilitas. Lalu indikator proses menilai kesesuaian pelayanan dengan standar yang sudah ditentukan. Sedangkan indikator proses menilai kesesuaian pelayanan dengan standar. Ketiga indikator tersebut harus diperhatikan bersama untuk mencapai pelayanan kebidanan yang aman, efektif, dan bermutu. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.